Di sebuah desa kecil yang terletak di antara perbukitan hijau dan hamparan sawah luas, hiduplah seorang pemuda bernama Ahmad. Ia berasal dari keluarga petani yang hidup dalam kesederhanaan. Sejak kecil, Ahmad sudah terbiasa membantu orang tuanya di sawah, menggembala kambing, dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Meski kehidupannya jauh dari kemewahan, hatinya selalu merasa cukup dan damai. Namun ada satu kebiasaan yang membuat Ahmad berbeda dari kebanyakan anak muda di desanya. Setiap hari tanpa pernah absen, ia menyempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Entah itu pagi setelah subuh, siang setelah zuhur, atau malam sebelum tidur, Ahmad selalu membuka mushaf kecil yang sudah mulai usang karena sering dipakai. Kebiasaan ini ia mulai sejak duduk di bangku SMP setelah mengikuti pengajian di masjid dekat rumah. Ustadz yang mengajarnya saat itu berkata, siapa yang dekat dengan Al-Quran, maka Allah akan dekat dengannya. Hatinya akan tenang, hidupnya akan lapang, dan Allah akan menjaganya dengan cara yang tak disangka-sangka. Kalimat itu terus terngiang di benak Ahmad hingga dewasa. Awalnya, ia membaca Al-Quran hanya karena ingin mendapat pahala. Tapi semakin lama, ia mulai merasakan sesuatu yang lebih dalam setiap kali membaca ayat-ayat suci itu, hatinya menjadi tenang. Kegelisahan yang kadang muncul karena masalah hidup seolah lenyap saat ia menyelami kalam Allah. Ketika teman-teman sebayanya sibuk bermain gadget, nongkrong, atau menghabiskan waktu di warung kopi, Ahmad memilih untuk pulang ke rumah, membantu orang tua, lalu membaca Al-Quran di beranda rumahnya. Ia tidak merasa kehilangan apa-apa. Justru ia merasa mendapat sesuatu yang tidak dimiliki orang lain, ketenangan hati yang luar biasa. Tahun demi tahun berlalu. Ahmad tetap konsisten dengan kebiasaannya. Ia tumbuh menjadi pemuda yang rendah hati, ringan tangan membantu sesama, dan disukai banyak orang karena akhlaknya yang baik. Banyak orang tua di desa itu berharap anak-anak mereka bisa seperti Ahmad. Namun ujian datang tak mengenal waktu. Suatu malam hujan deras turun tanpa henti. Petir menyambar, angin menderu, dan suara gemuruh terdengar dari arah perbukitan. Warga desa mulai panik. Keesokan paginya, bencana terjadi. Tanah longsor menimpa sebagian besar desa. Banyak rumah yang hancur, sebagian rusak parah. Warga berlarian menyelamatkan diri, menangis melihat tempat tinggal mereka rata dengan tanah. Anehnya, di tengah kerusakan itu, rumah Ahmad tetap berdiri kokoh. Padahal letaknya tak jauh dari tebing yang longsor. Bahkan pohon-pohon besar di sekitar rumahnya tumbang, tapi rumah Ahmad seperti dilindungi oleh sesuatu yang tak terlihat. Warga pun berkumpul. Mereka terkejut melihat rumah Ahmad tidak mengalami kerusakan sedikit pun. Seorang tetangga yang rumahnya hancur mendekati Ahmad dan bertanya, "Ahmad, kenapa rumahmu tidak apa-apa? Bukankah rumahmu juga berada di jalur longsor?" Ahmad menjawab dengan tenang, "Saya tidak tahu pasti. Tapi saya percaya Allah selalu menjaga orang yang berusaha mendekat padanya. Mungkin ini adalah bagian dari perlindungannya." Tetangganya termenung. Banyak warga yang kemudian mengingat kembali kebiasaan Ahmad yang selalu membaca Al-Quran. Mereka mulai sadar bahwa selama ini mereka terlalu sibuk dengan urusan dunia sampai melupakan bacaan suci yang diturunkan sebagai petunjuk hidup. Setelah peristiwa itu, Ahmad bukan hanya dikenal sebagai pemuda baik hati, tapi juga sebagai inspirasi di desanya. Ia sering diminta untuk mengisi kajian kecil di musola, membacakan Al-Quran di acara pengajian, dan memberi semangat pada anak-anak muda untuk lebih dekat kepada Al-Quran. Namun keajaiban tidak berhenti di situ. Beberapa tahun kemudian, Ahmad memutuskan untuk membuka usaha kecil di rumahnya. Ia mulai dengan berjualan hasil pertanian secara online. Modalnya kecil, hanya sisa tabungan yang dikumpulkannya selama bertahun-tahun. Tapi karena kejujurannya dan doa-doanya yang tidak pernah lepas dari lantunan ayat-ayat suci, usahanya berkembang pesat. Pelanggan datang dari berbagai kota. Produk-produknya terkenal berkualitas dan Ahmad dikenal sebagai pedagang yang amanah. Banyak orang bertanya apa rahasia kesuksesannya. Ahmad hanya tersenyum dan berkata, "Saya tidak punya ilmu bisnis hebat. Tapi saya punya Al-Quran yang selalu saya baca. Dari situ saya belajar sabar, jujur, disiplin, dan yakin bahwa Allah yang menentukan segalanya." Kini Ahmad tidak hanya hidup berkecukupan, tapi juga menjadi orang yang bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya. Ia membangun rumah baca Al-Quran untuk anak-anak di desanya. Ia juga menyediakan beasiswa kecil-kecilan untuk anak-anak yatim agar bisa belajar dan tetap semangat. Ketika seseorang bertanya apakah benar membaca Al-Quran bisa mendatangkan keajaiban, Ahmad dengan mantap menjawab keajaiban itu bukan selalu berupa hal-hal besar. Tapi ketika hati tenang, saat Allah jaga kita dari musibah, ketika hidup terasa lapang meski sederhana,
Dan ketika kita bisa bermanfaat bagi orang lain, itu semua adalah bentuk keajaiban yang datang dari Al-Quran.